Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil mukhtaramin, para kiai, para sepuh, para alim, para ulama, wabil khusus hadratal mukhtaram sahibul fadilah Ki Al-Hajj Adib Rafiuddin selaku sesepuh pondok pesantren Al-Mukarram sahibul fadilah Ki Al-Hajj Ahmad Murshiddin Al-Mukarram sahibul fadilah Ki Al-Hajj Hasanuddin Kriani Al-Mukarram sahibul fadilah Ki Al-Hajj Amiruddin Abdul Karim Al-Mukarram sahibul fadilah Ki Al-Hajj Tajuddin Jain Al-Mukarram sahibul fadilah Ki Al-Hajj Subhan Muta'ad Al-Mukarram sahibul fadilah Ki Al-Hajj Aris Ni'matullah Al-Mukarram sahibul fadilah Ki Al-Hajj Salman Alfi selaku Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Putu Pesantren. Para sederek, para rawuh yang kawula hormati, pertama-tama marilah kita sama-sama haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan dengan pada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama tabarrukan pondok para masayih Pondok Pesantren dalam rangka haul almarhumin sesepuh dan warga Pondok Putu Pesantren. Salawat serta salam diaturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para alumni, para sepuh, para hadirin, hadirat yang kau hormati. Di sini insyaallah kami akan sampaikan tarikh taksis atau sejarah singkat berdirinya Pondok Putu Pesantren. Seperti yang kita ketahui bersama dan sudah kita maklumi bersama bahwa Pondok Putu Pesantren itu didirikan insyaallah pada tahun 1750 Masehi oleh almarhum al-maufullah Kiai Al-Hajj Mbah Muqayyim. Para sederek, para rawing kang kaula hormati, bahwa Mbah Muqayyim ini adalah salah seorang mufti di Keraton Cirebon, tepatnya yaitu adalah di Keraton Kanoman pada saat dipimpin oleh Sultan Khairuddin II. Kemudian dalam perjalanan waktu Kerajaan Cirebon atau Kanoman terlihat keberpihakannya kepada kolonial Belanda pada saat kolonial Belanda memasuki area tanah Cirebon. Kemudian keberpihakan daripada Keraton Kanoman kepada kolonial Belanda menjadikan rasa tidak betahnya Mbah Muqayyim untuk terus berada di salah satu di Pungawa di Keraton Kanoman Cirebon, dan akhirnya Mbah Muqayyim memilih untuk mengundurkan diri menjadi mufti keraton tersebut dan keluar dari Keraton Cirebon, lalu diikuti dengan para murid-muridnya, karena pada saat itu Mbah Muqayyim sudah mempunyai beberapa santri yang ikut ngaji pada saat keberadaan beliau berada di Keraton Kanoman Cirebon. Kemudian dari itu Mbah Muqayyim keluar bersama dengan para santrinya, kemudian mendirikan surau dan beberapa saung atau beberapa kobong untuk kamar para santri, dan disitulah Mbah Muqayyim pertama mengajarkan kitab-kitabnya, yaitu adalah kitab ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf dan juga yang lainnya, diikuti oleh para santrinya. Keluarnya Mbah Muqayyim diiringi dengan para santri dan keberadaannya beliau yaitu di tanah yang dulu itu adalah Dawan Sela, ya, sekitar 1 kilometer dari Pondok Putu Pesantren ini. Kemudian dicurigai oleh kolonial Belanda bahwa Mbah Muqayyim sedang menghimpun kekuatan, ya, para santrinya untuk melakukan perlawanan kepada kolonial Belanda. Akhirnya ya, pondok pesantren yang baru didirikan beberapa oleh Mbah Muqayyim diserang oleh Belanda. Namun
keberadaan niat daripada kolonial Belanda untuk menyerang Pondok Mbah Muqayyim sudah terlebih dahulu tercium oleh Mbah Muqayyim. Lalu Mbah Muqayyim bersama dengan para santrinya hijrah ke pondok pesantren adiknya, yaitu di Pesawahan. Adik beliau adalah Kiai Ismail. Namun keberadaannya Mbah Muqayyim juga diketahui oleh kolonial Belanda, dan pondok Kiai Ismail diserang oleh Belanda, dan di situ sudah ada salah satu putra dari Sultan Khairuddin, yaitu ada Muhammad Khairuddin yang selalu ikut serta bersama-sama dengan Mbah Muqayyim. Sultan Muhammad Khairuddin ditangkap oleh kolonial Belanda dan diasingkan di luar Jawa. Keberadaan Mbah Muqayyim kemudian setelah dilakukan pertentangan oleh Belanda di Pesawahan, Mbah Muqayyim bersama dengan KRD Sela berada di tanah Tuk Sindang Laut, dan setelah mendapatkan pesan ataupun dari Mbah Abdi Sela, Mbah Muqayyim mengasingkan diri di sebuah desa, yaitu berada di daerah Pemalang. Nama desanya itu adalah Beji, bersama dengan salah seorang gurunya, yaitu adalah Kiai Abdus Salam, yang merupakan murid daripada Pangeran Diponegoro. Bersama Mbah Abdus Salam inilah Mbah Muqayyim mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ya, walaupun sebelum daripada itu Mbah Muqayyim sudah mendapatkan ilmu dari ayahandanya, yaitu adalah Kiai Abdul Hadi, yang sudah berada di Keraton Kanoman, mendapatkan pendidikan ketatanegaraan, ilmu agama, dan juga kedikjayaan. Bersama dengan Kiai Abdus Salam, Mbah Muqayyim ikut bersama-sama membantu membela tanah air dengan peperangan bersama dengan Pangeran Diponegoro. Keberadaan Mbah Muqayyim di Pemalang atau di tanah Beji ini kemudian menjadikan sesuatu masyarakat yang ada di Cirebon merasa ketinggalan, kehilangan dengan keberadaan Mbah Muqayyim yang berada di tanah pengasingan, yaitu adalah di tanah Beji. Dan kebetulan pada saat itu terjadilah sebuah wabah, yaitu wabah taun atau wabah kolera, yang disinyalir oleh para kolonial Belanda, dan orang-orang Keraton Cirebon tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut kecuali Mbah Muqayyim. Akhirnya diutuslah salah seorang utusan daripada Keraton Cirebon untuk membujuk Mbah Muqayyim untuk kembali ke tanah Cirebon. Mbah Muqayyim memberikan persetujuan, namun dengan dua persyaratan. Salah satunya yaitu adalah pangeran santri, yaitu Muhammad Khairuddin, yang dibuang di tanah Ambon dikembalikan lagi ke tanah Cirebon. Dan yang kedua yaitu adalah dibangunnya surau-surau ataupun masjid-masjid di tanah Cirebon lebih banyak lagi. Kemudian Mbah Muqayyim setelah persyaratan itu disetujui oleh Keraton Cirebon, akhirnya Mbah Muqayyim bisa kembali ke tanah Cirebon untuk berikhtiar, ya, menghilangkan ataupun menyembuhkan penyakit taun, wabah yang ada di tanah Cirebon tersebut, yang di dalam beberapa keterangan bahwa Mbah Muqayyim ketika membasmi ataupun berikhtiar untuk menghilangkan wabah taun itu dengan mengajarkan dua buah syairan yang disebarkan kepada seluruh masyarakat untuk menghafalkannya dan juga untuk dibacakannya di musola-musola ataupun di masjid-masjid. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, setelah keberadaan Mbah Muqayyim di Cirebon, lalu Mbah Muqayyim memulai lagi untuk membangun pondok pesantren yang dulu sudah dibangunnya pada awal keluar dari Cirebon dengan melakukan sebuah riyadhah, yaitu melakukan puasa 12 tahun secara berurutan, yang mana 3 tahun pertama beliau berpuasa untuk dirinya sendiri, kemudian 3 tahun kedua beliau berpuasa untuk tanah yang akan dijadikan pondok pesantren, 3 tahun ketiga beliau puasa untuk anak cucunya, dan 3 tahun keempat beliau puasa mentirakati untuk para santrinya. Dan akhirnya beliau mulailah menetap di pondok pesantren yang sekarang ini. Setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, setelah beliau pangat atau setelah beliau wafat, pondok pesantren Buntet diberikan kepada
salah satu cucu mantunya, yaitu adalah Mbah Kiai Muta'ad, di mana Mbah Kiai Muta'ad itu menikah dengan Nyai Aisyah, yaitu putra dari Nyai Khalifah, yaitu putra dari Mbah Muqayyim. Kemudian barulah pondok pesantren ya tapuk kepemimpinannya dipimpin oleh Mbah Kiai Muta'ad melanjutkan apa yang sudah diarahkan oleh Mbah Muqayyim, karena sepeninggal Mbah Muqayyim pondok pesantren mengalami fatrah beberapa tahun. Lalu Mbah Muta'ad melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Mbah Muqayyim dengan memberikan pengajian-pengajian ya ta'lim, memberikan ajaran-ajaran fikih, dan pada saat itu bisa dikatakan pada saat Mbah Muta'ad itu adalah masa tadwinul kutub, yaitu penulisan kitab. Karena Mbah Muta'ad ketika mau mengajar ngaji tidak ada kitab yang ada di Indonesia, karena Belanda ini embargo kitab-kitab untuk datang ke Indonesia. Padahal pada tahun 1720 Turki kemudian juga Mesir sudah mulai mencetak kitab-kitab dan juga sudah menerima kitab Al-Quran, namun tidak bisa diekspor ataupun dikirim ke Indonesia karena dihalang-halangi oleh Belanda. Sehingga Mbah Muta'ad bersama dengan para santrinya ketika mau mengaji kitab yang tadwin, yaitu dengan menulis kitab-kitab, di samping itu juga ada beberapa kitab yang sudah ditulis oleh Mbah Muqayyim. Kemudian setelah Mbah Muta'ad wafat, dilanjutkan oleh putranya, yaitu adalah Kiai Abdul Jamil. Kiai Abdul Jamil di samping melanjutkan kepemimpinan Mbah Muta'ad, lalu sudah mulai mempersiapkan infrastruktur ya dengan mendirikan asrama-asrama, membangun jalan dan juga sarana prasarana yang akan dilaksanakan, berikan fasilitas untuk para santri supaya bisa lebih bisa melakukan pengajian dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati, setelah Mbah Kiai Abdul Jamil wafat, lalu dilanjutkan oleh putranya, yaitu adalah Kiai Abbas bin Abdul Jamil. Mulailah pada saat Kiai Abbas bin Abdul Jamil lalu memberikan pengajiannya sudah menggunakan manhaj atau sudah menggunakan kurikulum, yaitu manhaj Asratu Funun yang berasal dari salah seorang gurunya, yaitu adalah Kiai Al-Hadj Hashim Asy'ari dari Jombang. Kemudian sudah mulai melakukan pengajian secara sistem klasikal, yaitu sudah mulai pakai kelas-kelas, walaupun pada saat itu pertama masih berada di surau-surau masjid ya, dan pada akhirnya beliau mendirikan sebuah sekolah, yaitu adalah Madrasah Wathaniyah Ibtidaiyah, dan itu termasuk gedung yang pertama kali dibangun di pondok pesantren yang sekarang menjadi gedung MTS Putra 1, yaitu dibangun pada tahun 1935 menjadi pusat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yang terdiri dari kelas sifir dan juga kelas-kelas yang lainnya. Kemudian daripada itu setelah Kiai Abbas wafat ya, dengan berbagai macam jasa-jasanya beliau kepada tanah air, bahkan sempat juga beliau memimpin peperangan 10 November yaitu di Surabaya, dan pada tahun 1947 beliau wafat, yaitu setelah terjadinya perjanjian Linggarjati di daerah Kuningan. Beliau merasa kecewa dengan hasil perjanjian tersebut, akhirnya beliau jatuh sakit dan wafat pada tahun 1947, kemudian digantikan oleh putra-putranya. Yang pertama yaitu adalah Kiai Mustahdi Abbas. Beliau memimpin, melanjutkan kepemimpinan daripada Kiai Abbas dengan memperbaharui manhaj-manhaj ya, modernisasi manhaj-manhaj, sampai akhirnya pada tahunnya beliau Kiai Mustahdi Abbas ya, muncullah sebuah pendidikan, yaitu adalah PGA 6 tahun, PGA 4 tahun ya, dan dilanjutkan dengan sekolah-sekolah formal lainnya. Pada tahun 1975 Kiai Mustahdi Abbas wafat dan digantikan oleh adiknya, yaitu adalah Kiai Mustahdi Abbas, dengan terus membangun dan mendirikan sekolah-sekolah formal, di samping tidak lepas untuk menguatkan pengajian-pengajian salafiyahnya, yaitu kitab-kitab kuningnya dan juga yang lainnya. Sehingga pada tahunnya beliau muncullah beberapa sekolah-sekolah yang baru,
walaupun pada tahun 70 sudah ada madrasah sanawiyah, kemudian sudah ada madrasah muallimin, muallimat, dan ada madrasah aliyah swasta. Kemudian setelah itu Kiai Mustamid wafat pada tahun 1989, digantikan oleh adiknya yaitu adalah Kiai Abdullah Abbas ya, dan berhasil mendirikan beberapa pertumbuhan pendidikan yang baru ya. Kemudian ada mulai akademi keperawatan dan sekolah tinggi yang lainnya. Setelah Kiai Abdullah wafat, lalu digantikan oleh adiknya lagi yaitu adalah Kiai Nahduddin Abbas, lalu kemudian digantikan lagi oleh Kiai Abdul Hamid Anas, dan sekarang dipimpin oleh beliau Hadratul Muhtaram Sahibul Fadilah Kiai Al-Hajj Adib Rafiuddin, dengan penambahan yang lain ya, institut atau sekolah tinggi agama Islam, kemudian ada SMK dan sarana-sarana pendidikan yang lainnya, dengan tidak menghilangkan tradisi-tradisi keilmuan pondok pesantren ya, dengan keilmuan agama ya, keilmuan salafiyah. Dan dengan hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mohon doa restu kepada muhibbin, para alumni, agar kami sebagai anak cucu dan penerus daripada Mbah Muqayyim Kiai Abdul Jamil Kiai Muta'ad bisa melanjutkan kepemimpinan pondok pesantren ini dan bisa memberikan yang terbaik untuk para santri-santrinya. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah yang kami tafsirkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.